Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku, siswa-siswi SMA Negeri 1 Cilimus, khususnya kelas 12. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Bapak doakan. Nah, pada kesempatan ini Bapak akan menyampaikan sedikit perkenalan tentang materi sejarah wajib untuk kelas 12. Oke, sebelumnya saya ucapkan terima kasih karena kalian telah menyelesaikan pembelajaran di kelas 11, dan saya ucapkan selamat kalian telah naik ke kelas 12. Oke, sebelum ke pemaparan materi atau KD, sini Bapak akan memperkenalkan terlebih dahulu identitas diri Bapak ya. Mungkin ada yang belum tahu atau lupa nama Bapak. Di sini Bapak akan memperkenalkan terlebih dahulu nama Bapak, yaitu Mauludin, tempat tanggal lahir Kuningan 12 Oktober 1988, agama Islam, alamat Perumahan Alam Asri dan Benut nomor 50 Kasturi, pendidikan S1 Pendidikan Sejarah, nomor HP 085224379818, mengajar sejarah Indonesia atau sejarah wajib. Oke. Nah, jika nanti kalian ingin menanyakan tentang tugas ataupun materi yang belum paham, kalian bisa menghubungi Bapak di nomor yang tertera di layar ini. Oke. Untuk KD atau materi kelas 12 itu, kalau KD-nya itu jumlahnya ada 11 KD ya. Ada 11 KD, cuma inti materi dari 11 KD itu, kalau secara ringkas materinya itu yang pertama tentang disintegrasi bangsa atau perpecahan. Nah, dalam bab ini nanti kalian akan mempelajari tentang pemberontakan yang dilakukan yang bertujuan untuk memecah belah bangsa. Jenis pemberontakannya itu banyak ya. Ada lebih kepada untuk ideologi atau menggantikan ideologi Pancasila dengan ideologi tertentu. Jenis pemberontakan itu ada juga yang berbentuk kepentingan politik dan sebagainya. Nah, di dalam materi ini juga nanti dibahas mengenai pemberontakan yang dilakukan oleh misal DITII, PRRI, Permesta maupun PKI. Nanti dibahas pada materi ini. Ini untuk materi yang pertama. Yang kedua tentang demokrasi liberal. Nah, untuk materi ini nanti dibahas tentang jalannya sistem pemerintahan pada masa demokrasi liberal. Kebijakannya seperti apa, programnya apa saja, keberhasilannya apa saja. Nah, nanti dibahas pada materi ini. Yang ketiga tentang demokrasi terpimpin. Nah, demokrasi terpimpin ini adalah suatu sistem pemerintahan di mana kekuasaannya itu terpusat pada satu tangan, yaitu presiden. Dalam hal ini adalah presiden. Nah, pada masa ini kebijakan yang dilakukan atau dilaksanakan atau dibuat pada masa demokrasi terpimpin. Terus kelebihan kekurangannya apa sistem demokrasi terpimpin itu. Terus juga dibahas mengenai peristiwa apa saja yang penting yang pernah terjadi pada masa demokrasi terpimpin ini. Yang
keempat yaitu tentang Orde Baru. Nah, atau masa pemerintahan Soeharto. Nah, untuk materi ini nanti dibahas mengenai bagaimana awal mulanya Presiden Soekarno itu digantikan oleh Presiden Soeharto, dan juga dibahas mengenai kebijakan-kebijakan pemerintah yang diterapkan pada masa Orde Baru ini, terus keberhasilannya apa saja, dan lain sebagainya. Nah, yang kelima tentang Orde Reformasi. Orde Reformasi ini dimulai ketika masa pemerintahan B.J. Habibie sampai sekarang, yaitu pemerintahannya Presiden Joko Widodo. Nanti dibahas satu persatu tiap pemerintahan, kebijakan-kebijakannya apa, program-programnya apa saja, dan banyak lagi. Yang keenam yaitu peranan bangsa Indonesia di dunia internasional. Nah, untuk materi ini nanti akan mempelajari tentang peranan bangsa Indonesia di dunia internasional, seperti mengirimkan pasukan perdamaian yang dikenal dengan pasukan Garuda, terus ikut bergabung dengan ASEAN ataupun organisasi internasional lainnya. Nanti akan dibahas pada materi ini ya. Nah, yang ketujuh itu materinya perubahan demokrasi Indonesia dari tahun 1950 sampai reformasi. Nah, itulah materi inti dari 11 KD tadi. Nah, kalau dikerucutkan KD-nya itu, materi intinya itu ada 7 ya, ada 7 materi. Nah, oke. Nah, untuk buku penunjangnya kalian bisa mempergunakan buku yang dari perpustakaan yang telah dibagikan ya. Nah, itu, ataupun kalian juga bisa menggunakan buku paket lainnya yang berhubungan dengan materi tadi. Sedangkan untuk evaluasinya, di sini Bapak menggunakan modul pengayaan sejarah Indonesia. Di sini sudah komplit ya, ada materinya dan ada soal latihannya. Oke, itu saja perkenalan materi dari Bapak. Bapak ucapkan terima kasih. Semoga kalian diberikan kemudahan dan kelancaran dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.